Maka dia ngelihat burung beo itu ketika diterkam kucing hanya teriak-teriak, meronta-ronta, wah, 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 sampai mati burung beo itu. Karena sudah nggak bisa tolong lagi, karena sudah nazak istilahnya, mati. Maka syekh ini menangis sejadi-jadinya, menangis luar biasa. Nggak lama berselang, muridnya datang ke rumah syekh tersebut. Dia lihat syekh ini nangis. Ada apa ya syekh? Kenapa engkau nangis? Burung beo yang engkau berikan mati diterkam kucing. Oh gampang syekh, kita belikan lagi banyak di pasar insya Allah. Maka syekh ini mengatakan, bukan karena itu aku menangis. Kalau hanya sekedar membeli burung beo, aku bisa membelinya banyak di pasar. Tapi burung beo ini, semenjak masuk ke dalam rumahku, tidak pernah aku ajarkan satu kata pun, satu kalimat pun, kecuali kalimat La ilaha illallah, kalimat tauhid. Tapi ketika burung beo ini menjelang sakaratul maut, naza', burung beo ini hanya bisa berteriak, meronta-ronta tanpa bisa mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Karena itulah aku menangis. Ya, hebat ulama ya. Ini hebatnya ulama ya. Berpikir yang orang lain gak pikirkan, itu ciri khas ulama, masya Allah. Kenapa bisa burung beo ini tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya? Syekh menyebutkan karena burung beo ini hanya mengetahui kalimat la ilaha illallah itu di lisannya saja. Nggak tahu ilmunya, nggak tahu konsekuensinya, tidak mengamalkan kalimat tauhid tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Karena itu Allah Azza wa Jalla tidak berikan kemudahan burung beo ini mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Apa bedanya seorang manusia ketika dia masuk ke dalam Islam, mengucapkan kalimat tauhid, atau setiap sholatnya dia mengucapkan kalimat tauhid, 2 kalimat syahadat setiap kita tasyahud, betul ya? Tapi kemudian dia tidak berilmu tentang kalimat tauhid tersebut. Dia tidak tahu apa rukun dari kalimat tauhid. Ketika ditanya ada berapa rukun kalimat la ilaha illallah, lah emang kalimat la ilaha illallah ada rukunnya? Ini deh. Ada berapa syarat la ilaha illallah? Emang ada syaratnya? Ada berapa pembatal dari kalimat la ilaha illallah? Oh, ada pembatalnya. Berapa banyak kaum muslimin nggak tahu tentang masalah ini, ya, kawan? Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadatain nih, tauhid nih. Kalimat tauhid nih, syahadatain. Salat, puasa, zakat, haji. Yang kedua sampai yang kelima, salat, puasa, zakat, haji. Salat, puasa, zakat, haji pasti ada rukunnya, ada syaratnya, ada pembatalnya. Betul ya? Ada rukun salat, ada syarat sah salat, ada pembatal salat, ada rukun puasa, ada pembatal puasa, ada syarat sah puasa. Ada rukun zakat, syarat sah zakat, pembatal zakat. Ada rukun haji, syarat haji, pembatal haji. Ini 4 ada, 2, 3, 4, 5, ada rukunnya, ada syaratnya, ada pembatalnya. Masa yang pertama, syahadatain, kalimat tauhid, yang paling menentukan seseorang, dia Islam atau bukan, masa nggak ada rukunnya, nggak ada syaratnya, nggak ada pembatalnya sih? Yang gitu ya? Yang kedua sampai kelima ada rukunnya, ada syaratnya, ada pembatalnya, masa yang pertama nggak ada? Jawabannya ketika kaum muslimin ditanya, apa rukun dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Nggak tahu. Apa saja syarat sah dari kalimat la ilaha illallah? Tidak tahu. Dan para ulama menjelaskan dari kitab-kitab akidah mereka setiap zaman dari tahun ke tahun, ikhwan. Ini menunjukkan bagaimana ilmu agama kita ini baru sekelas anak SD, bahkan anak TK mungkin. Berapa banyak orang-orang ilmu dunianya luar biasa pintarnya, Masya Allah. S1, S2, S3, luar biasa. Bicara masalah ilmu apapun, ekonomi, marketing, politik, wah hebat, luar biasa. Ditanya tentang rukun la ilaha illallah, nggak tahu. Ditanya tentang syarat sah la ilaha illallah, nggak tahu. Ini malu, ikhwan, subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla murka, marah kepada seseorang yang pintar urusan dunianya, pintar ilmu dunianya, tapi bodoh akan perkara akhiratnya, agamanya. Berapa banyak kaum muslimin seperti ini, ikhwan, sekarang. Ilmu dunianya, Masya Allah, luar biasa. Semangat sungguh-sungguh untuk mencarinya, luar biasa. Berilmu tentang ilmu dunia, luar biasa. Bukan nggak boleh, silahkan. Kaum muslimin harus pintar-pintar, betul, sahih. Tapi jangan lupakan ilmu terpenting yang wajib dituntut bagi setiap muslim dan muslimah siapapun dirinya.
Dari rakyat sampai pemimpin, siapapun itu harus menuntut ilmu ini, ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Terlebih lagi ilmu akidah, ilmu tauhid. Seluruh nabi dan rasul inti dakwah utamanya tauhidullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah Azza wa Jalla, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Kita diciptakan di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Liya'budun ditafsirkan oleh para ulama ay liwahidun, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Seluruh nabi dan rasul Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu ada rasulnya, ada utusannya masing-masing. Apa tugas rasul tersebut? Hendaklah mereka menyeru kepada umatnya, an ya'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Berarti seluruh nabi dan rasul agamanya satu, Islam, tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Mekkah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menggembleng, mendidik para sahabatnya tentang tauhid, akidah yang benar. Padahal pada saat itu belum ada syariat apapun yang turun kecuali syariat salat yang turunnya di tahun kurang lebih 11 Hijriah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Baru menerima perintah salat 5 waktu tuh. Jadi sebelumnya itu nggak ada tuh, kecuali apa? Kalimat la ilaha illallah. 13 tahun bayangkan di kota Mekah. Karena kebanyakan syariat-syariat itu turunnya di Madinah. Syariat zakat, syariat puasa, syariat jihad, syariat azan, dan seterusnya. Di Madinah semua tuh. Makanya ayat-ayat Makkiyah dengan ayat-ayat Madaniyah ada perbedaan di antaranya. Ayat-ayat Makkiyah berbicara biasa tentang masalah iman, surga, neraka, janji Allah, ancaman Allah, dan seterusnya. Ayat-ayat Madaniyah yang Nabi SAW setelah hijrah biasa tentang syariat-syariat, hukum-hukum, kan gitu ya. Akidah yang benar. Maka nggak boleh seorang muslim dan muslimah merasa cukup tentang ilmu akidah, ilmu tauhidnya. Nggak ada. Belajar tauhid ini sampai mati, ikhwan. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW ketika beliau mau meninggal nih, Rasul SAW berpesan, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Bayangkan. Itu tentang masalah apa itu? Akidah, tauhid. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah malas untuk mempelajari tauhid. Sampai kapan? Sampai kita mati, ikhwan. Karena Nabi SAW bahkan seluruh nabi dan rasul inti dakwah utamanya adalah agar manusia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, menjauhkan kesyirikan. Baru syariatnya berbeda-beda. Syariat Nabi Daud dengan Nabi Isa beda, syariat Nabi Adam dengan Nabi Lut beda, syariat Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa beda. Tapi inti dakwanya semuanya adalah tauhid, mentauhidkan Allah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kesempatan yang berbagi ini kita akan bahas dua, itu tentang rukun dan syarat dari la ilaha illallah. Yang pertama dulu tentang rukun la ilaha illallah. Sebagaimana saya katakan tadi, salat ada rukunnya, rukun salat. Puasa ada rukunnya, rukun puasa. Zakat ada rukunnya, rukun zakat. Haji ada rukunnya, rukun haji. Seseorang yang tidak menjalani rukun dalam ibadah, batal pasti ibadahnya itu. Contoh sholat. Salah satu rukun sholat adalah apa? Membaca Al-Fatihah dalam sholat. Orang nggak baca Al-Fatihah dalam sholat, sengaja atau lupa, batal sholatnya. Nggak sah sholatnya. Ada sekitar 16 rukun sholat disebutkan oleh para ulama. Begitu juga puasa. Ada rukunnya, syarat ada rukunnya, zakat ada rukunnya, haji ada rukunnya. Begitu juga yang pertama nih, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ada rukunnya. Apa rukunnya? Ada dua. Ingat baik-baik nih. Rukun dari kalimat la ilaha illallah, rukun dari kalimat tauhid ada dua. Yang pertama namanya an-nafyu, menafikan. An-nafyu artinya menafikan, meniadakan. Yang kedua namanya al-itsbat, menetapkan. Yang pertama namanya an-nafyu, menafikan. Yang kedua namanya al-itsbat, menetapkan. Yang pertama an-nafyu, menafikan. Yang kedua al-itsbat, menetapkan. Ini dua rukun dari kalimat la ilaha illallah. Rukun yang pertama an-nafyu, menafikan. Dari kalimat mana? Kalimat la ilaha. Sampai situ tuh. Kalimat la ilaha illallah kita bagi dua nih. La ilaha sama illallah.
An-nafyu, para ulama menyebutkan rukun pertama an-nafyu, menafikan, itu dari kalimat la ilaha. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan. Ini yang pertama, kalimat an-nafyu. Tapi jangan berhenti sampai sini. Karena kalau berhenti sampai sini jadinya ateis nih. Nggak ada Tuhan. Banyak kan kayak gitu ateisme sekarang. Jadi zaman dulu sebenarnya. Nggak ada Tuhan. Naudzubillah. Maksudnya apa? Menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu maksudnya la ilaha. Menafikan Tuhan-Tuhan yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jalla. Jadi menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah tuh, karena manusia di atas muka bumi ini menyembah kepada selain Allah itu banyak, betul ya? Ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah Nabi Isa, ada yang nyembah macam-macam. Nah, yang pertama ini, kalimat yang pertama, an-nafyu, untuk ini nih, untuk menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Nggak ada Tuhan-Tuhan selain Allah tuh nggak ada. An-nafyu, la ilaha. Tidak ada Tuhan. Yang kedua, setelah dia sudah nafikan Tuhan-Tuhan selain Allah, al-itsbat, dia tetapkan illallah, kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia itsbat, dia tetapkan. Itu maksudnya apa? Dia tetapkan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dua rukun ini nggak boleh hilang salah satunya. Contoh, seseorang menetapkan, tadi kan kalau dia menafikan doang, la ilaha, tidak ada Tuhan. Cuma ini doang, dia tidak menetapkan Tuhan itu hanya Allah, berarti ateis, kan itu, nggak ada Tuhan. Sekarang kita balik. Itsbat, dia hanya menetapkan. Dia hanya apa? Menetapkan. Kecuali kepada Allah. Maksudnya apa? Dia beribadah kepada Allah, tapi dia tidak menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini namanya apa? Musyrik. Menyamakan Allah dengan selain Allah, kan gitu. Dia beribadah kepada Allah, tapi juga dia beribadah kepada selain Allah. Ini musyrik. Orang Quraisy disebut musyrikin Quraisy. Kenapa? Karena mereka menyembah Allah, tapi juga mereka menyembah kepada selain Allah. Lihat, musyrikin Quraisy bukan nggak nyembah Allah loh. Banyak dalil dalam Al-Quran. Ketika Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ketika engkau ya Muhammad tanyakan kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, ya Muhammad, siapa yang ciptakan diri mereka? Mereka akan jawab Allah. Jadi mereka yakin. Mereka yakin di jagat raya ini ada satu Tuhan namanya Allah yang wajib kita sembah. Tapi mereka tidak menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka menyembah juga Lata, Uzza, Manat, Hubal, bahkan 360 berhala yang kurang lebih yang ada sekitar Ka'bah mereka sembah. Nah, makanya dua rukun ini harus ada, an-nafyu wal itsbat, menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah dan menetapkan penyembahan itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dua rukun la ilaha illallah. Salah satunya hilang, maka la ilaha illallah kita nggak akan pernah sah. La ilaha illallah kita tidak akan pernah sah. Sebagaimana tadi tuh, sebagaimana rukun dari ibadah kita hilang, sholat contohnya, kita tidak membaca Al-Fatihah, baik sengaja ataupun lupa, batal sholatnya. Maka seperti ini juga, la ilaha illallah, rukunnya ada dua. Saya ulang berkali-kali ini, kan? An-nafyu wal itsbat. An-nafyu wal itsbat. Menafikan, menetapkan. Menafikan, menetapkan. Menafikan apa maksudnya? Menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Nggak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Kemudian tetapkan, hanya kepada Allah saya menyembah. Hanya kepada Allah saya beribadah. Hanya kepada Allah saya berdoa. Hanya kepada Allah saya bernazar. Hanya kepada Allah saya bersumpah. Hanya kepada Allah saya minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. An-nafyu wal itsbat. Menafikan, menetapkan. Ini dua rukun la ilaha illallah. Dan dalilnya tentang masalah ini luar biasa banyaknya dalam Al-Qur'anul Karim, ikhwan. Kita sebutkan sebagian. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256. 255 kan ayat kursi. Ini 256 di bawahnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Barang siapa yang ingkar kepada taghut, taghut itu tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Barang siapa yang ingkar kepada tuhan-tuhan selain Allah. Kemudian apa? Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah.
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang sangat kuat yang tidak pernah putus. Saya mau tanya dari ayat ini nih ya. Saya mau tanya, angkat tangan yang tahu. Dari ayat ini, mana ayat yang menunjukkan yang pertama an-nafyu dan mana ayat yang menunjukkan al-itsbat? Mana kata-kata dalam ayat ini yang menunjukkan an-nafyu, yang menunjukkan al-itsbat? Nah, ikhwan. Ini ada banyak kan Masya Allah yang online ini. Nah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا. Mana yang menunjukkan an-nafyu? Mana kalimat dari ayat ini yang menunjukkan an-nafyu dan mana kalimat yang menunjukkan al-itsbat? Coba. An-nafyu mana an-nafyu yang pertama? Hah? Ada makan siang semua? Bagaimana ini semua? Wa may yu'min billah. La, wa may yu'min billah al-itsbat. Al-itsbat itu menetapkan, betul ya? An-nafyu tadi apa? Menafikan. Mana nafikan? Famay yakfur bit-taghut. Nah, barang siapa yang kufur, mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu an-nafyu, betul ya? Itu an-nafyu tuh. Barang siapa yang mengingkari, mengkufuri Tuhan-Tuhan selain Allah, itu mengkufuri taghut, Tuhan-Tuhan selain Allah. Wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah. Ini baru al-itsbat yang kedua nih. Ini baru al-itsbat. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Maka dia telah berpegang kepada buhul tali yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang tidak pernah putus. Subhanallah. Nah, itu contoh dari apa? Dari ayat masalah ini. Contoh yang lain supaya lebih jelas nih. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, surat 43 ayat 26 dan 27. Surat 43 Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Allah Azza wa Jalla berfirman, Nabi Ibrahim berkata nih, ini perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, berdakwah kepada ayahnya, kemudian mereka menolak dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah semua itu. Illalladzi fatarani, kecuali kepada Rabb yang menciptakan diriku, yang menjadikan diriku. Saya mau tanya, mana an-nafyu, mana al-itsbat? Nah, mana an-nafyu? Yang pertama an-nafyu mana? Al-itsbatnya itu sesungguhnya. Aku melepas. Mana an-nafyu dulu? An-nafyu dulu, mana an-nafyu? Illallazi fatarani. Itu al-itsbat. Itu al-itsbat. Al-itsbat itu menetapkan. An-nafyu itu menafikan. Lihat, Nabi Ibrahim berkata apa? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berarti berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang disembah oleh siapa? Oleh kaumnya, kan gitu ya? Illalladzi fatarani, baru kemudian menetapkan Nabi Ibrahim, kecuali kepada Rabb, kepada Tuhan yang menjadikan diriku, itu menciptakan diriku. Jadi gampangnya an-nafyu itu kata-kata menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian al-itsbat menetapkan Tuhan hanya siapa? Allah Azza wa Jalla yang wajib disembah, yang berhak disembah. Selain itu tidak mungkin ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dua dari rukun la ilaha illallah. Bisa difahami ya kawan sampai sini? Kalau nggak paham saya ulang lagi nih sampai paham, luar biasa ini penting nih. An-nafyu wal itsbat, menafikan, menetapkan. Menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah dan menetapkan hanya kepada Allah kita beribadah, kita menyembah. Ini rukun dari kalimat la ilaha illallah yang salah satunya saja nggak boleh hilang. Salah satu hilang pasti rusak itu tauhid kita. Kita hanya an-nafyu, menafikan Tuhan selain Allah tapi tidak menetapkan. Na'udzubillah, ateis bisa jadi itu. Atau kita menetapkan menyembah kepada Allah tapi apa? Tidak menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah, musyrik. Menyamakan Allah dengan apa? Selain Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tentang syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Secara singkat ya, tentang rukun la ilaha illallah. Ada banyak dari tentang masalah tersebut. Al-Imam Wahab bin Munabbih ditanya, ya Imam, alaysa miftahul jannah la ilaha illallah?
Wahai imam, bukankah kunci surga itu kalimat la ilaha illallah? Maka Imam Wahab bin Munabbih mengatakan, bala, betul. Kunci surga itu la ilaha illallah, sebagaimana sabda Nabi ya, miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Betul, kata beliau, kunci surga betul la ilaha illallah. Walakin, perhatikan baik-baik kata-kata beliau ini, yang menunjukkan bagaimana ulama itu faqih tentang ilmu. Ma min miftahin illa lahu asnan. Namun setiap kunci itu pasti ada geriginya. Kita punya kunci motor, kunci mobil, kunci rumah. Pasti kan geriginya itu beda-beda satu dengan yang lain, betul? Perhatikan. Imam Wahab bin Munabbih mengatakan betul, kunci la ilaha illallah itu, kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi ketahuilah bahwa setiap kunci itu memiliki gerigi, memiliki gigi. Fa'in ataita bimiftahin lahu asnan futiha laka. Jika engkau datang membawa dengan kunci yang memiliki gigi yang benar, maka pintu itu akan terbuka. Wa illa lam yuftah lak. Tapi kalau engkau datang dengan kunci geriginya nggak bawa gerigi, misalnya kunci nggak ada geriginya atau salah geriginya, maka pintu itu nggak akan kebuka. Allahu Akbar. Yushiru bil asnani ila syuruti la ilaha illallah al-wajib iltazamaha ala kulli mukallaf. Maka beliau mengisyaratkan gerigi atau gigi dari kunci tersebut, itu yang dimaksud adalah syarat. Nah, nih, syarat la ilaha illallah yang wajib dipegang teguh oleh setiap muslim dan muslimah. Syarat sah dari kalimat la ilaha illallah. Ada berapa? Ada 7. Sebagian ulama mengatakan 7, sebagian ulama mengatakan 8. Tapi yang paling penting 7 nih, karena yang ke-8 ada yang memasukkan ini ke dalam rukun la ilaha illallah. Tapi kita sampaikan nanti insyaallah. Ada 7 yang paling penting nih. Ada 7 dari syarat sah la ilaha illallah. Ingat-ingat baik-baik nih, dan coba lihat diri kita, apakah 7 syarat ini benar-benar kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita praktekkan, kita amalkan atau enggak? Apa saja syarat la ilaha illallah tersebut? Yang pertama, al-ilmu. Yang pertama, berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, harus berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Ini penting banget, ikhwan. Jadi nggak boleh bodoh. Nggak boleh ketika ditanya, apa itu la ilaha illallah, nggak tahu. Apa syaratnya nggak tahu. Apa rukunnya nggak tahu. Apa konsekuensinya nggak tahu. Apa keutamaan la ilaha illallah nggak tahu. Apa hak-hak la ilaha illallah nggak tahu. Apa kewajiban kita akan kalimat tersebut nggak tahu. Berarti kita tidak berilmu tentang kalimat tersebut, ikhwan. Karena lawan kata ilmu adalah jahil, bodoh kan gitu. Maka yang pertama, syarat pertama bahkan yang paling utama, wajib berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Ikhwan, orang kafir Quraisy terdahulu itu berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Bukan nggak berilmu. Abdul Muttalib ketika untanya diambil oleh Abraha mau nyerang Ka'bah, 200 ekor untanya kan diambil oleh Abraha di daerah Mughammas. Maka Abdul Muttalib datang kepada Abraha. Kemudian meminta, wahai Abraha, kembalikan 200 ontaku yang kau tawan. Maka Abraha kaget. Mengatakan, engkau datang ke sini cuma mau minta unta doang. Padahal aku ingin menyerang tempat yang sangat engkau sakralkan, engkau sangat sucikan. Itu Ka'bah maksudnya. Maka engkau datang ke sini mau minta 200 ekor unta. Apa kata Abdul Muttalib? Ini tercatat dalam semua buku-buku sirah. Bisa dibaca semuanya. Abdul Muttalib mengatakan apa? Ini ana rabbul ibil. Saya ini robnya ibil, pemilik unta ini. Karena rob itu bisa diartikan pemilik. Saya pemilik unta ini. Wa rabbul Ka'bah wallah. Dan pemilik Ka'bah ini Allah. Sayamna'uka, pasti Allah Azza wa Jalla akan menghalangi dirimu untuk menghancurkan rumahnya. Maka Abraham mengatakan hari ini dia nggak akan bisa menghalangi diriku untuk menghancurkan rumahnya. Sombong Abraham. Maka turun surat kemudian apa? Al-Fil, ketika Abraha hancur dan seterusnya. Syahid dari bahasan kita, saksi bahasan kita dalam sirah ini, Abdul Muttalib tahu yang punya Ka'bah ini siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Paman Nabi nih. Paman Nabi siapa yang menentang Nabi pertama kali dakwah? Abu Lahab. Turun surat Al-Lahab, Al-Masad kan gitu. Dia berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Berilmu itu. Musyrikin Quraisy berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Konsekuensi dari kalimat itu berarti minimal kita harus menghancurkan 360 berhala yang ada sekitar Ka'bah.
Padahal orang-orang Quraisy pada saat itu adalah orang yang paling mengidolakan berhala. Bayangkan di sekitar Ka'bah kurang lebih 360 berhala. Belum setiap kaum, setiap kabilah ada berhala lagi. Setiap rumah ada berhala lagi. Luar biasa itu. Jadi maniak berhala benar-benar orang Quraisy. Berarti kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus hancurkan semua berhala itu. Mereka harus gantungkan hati mereka hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka berilmu ikhwan tentang kalimat la ilaha illallah. Karena itu mereka menentang. Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Aja'al al-alihata ilaha wahida, ya Muhammad. Apakah kita harus menjadikan Tuhan yang kita sembah itu satu Tuhan? Inna hadza la syai'un ujab. Itu adalah perkara yang mengherankan, wahai Muhammad. Kenapa? Karena mereka biasanya nyembah banyak Tuhan, sekarang suruh satu Tuhan. Mereka tahu, mereka berilmu tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Berarti mereka harus mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menyatukan, beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada berhala-berhala yang biasa mereka sembah. Bandingkan dengan kaum muslimin zaman sekarang tentang kalimat la ilaha illallah. Berapa banyak kaum muslimin yang nggak berilmu tentang kalimat la ilaha illallah tersebut. Kita lihat. Nggak berilmu tentang kalimat itu. Kalau mereka berilmu, nggak mungkin mereka minta-minta kepada selain Allah. Minta kepada penghuni kubur, misalnya minta numpang-numpang kepada penghuni pohon ketika jalan, kan gitu ya? Atau tintin klakson ketika lewat terowongan. Kenapa? Oh nanti penunggu terowongan ini bisa memudaratkan saya. Apa ini? Mana tauhidnya, mana akidahnya ini, ikhwan? Ini krisis akidah banget luar biasa kaum muslimin zaman sekarang. Krisis tauhid banget luar biasa. Kenapa? Karena mereka tidak berilmu tentang kalimat la ilaha illallah tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Muhammad ayat ke-19. Nah, dalil tentang masalah ini luar biasa banyak yang nggak mungkin kita bisa sebutkan satu persatu. Saya sebutkan satu aja nih dari dalil sekian banyak. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-19. Dalil pertama tentang ilmu. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka biasa diartikan maka ketahuilah. Fa'lam itu kalimat perintah, i'lam. Dari kalimat alima ya'lamu. Ilmu itu bahasa Arab aslinya, ikhwan. Ilmu itu bahasa Arab. Fa'lam itu kalimat perintah, maka berilmulah. Bisa diartikan maka ketahuilah. Ayat ini atau surat ini surat apa? Surat Muhammad. Jadi ayat ini sebenarnya ditujukan, perintah pertama ditujukan yang paling utama itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena surat Muhammad ayat ini. Dan kemudian kepada kita semua jelas. Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika menafsirkan ayat ini luar biasa. Apa kata beliau? Lihat, perhatikan ayat ini. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad balagha ila manzilatil khullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencapai derajat Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, kesayangan Allah. Hanya dua makhluk di jagat raya ini yang mencapai derajat itu, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain nggak mungkin sampai derajat itu sudah. Nabi kita Muhammad sudah sampai derajat itu. Umira bit tauhid, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar tauhid. Ini fa'lam, belajarlah wahai Muhammad. Berilmulah wahai Muhammad, ketahuilah wahai Muhammad, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Azza wa Jalla. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah akan dosa-dosamu. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mencapai derajat kekasihnya Allah, kesayangan Allah, diperintahkan untuk belajar tauhid, bagaimana kita? Paham ya, kawan? Bagaimana kita? Diri kita nggak mungkin sampai derajat Khalilur Rahman, tuh nggak mungkin, ikhwan. Karena cuma dua makhluk ini saja yang Allah takdirkan mencapai derajat kekasihnya Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Masih diperintahkan untuk belajar tauhid. Fa'lam, kalimat perintah tuh. Maka berilmulah wahai Muhammad. Ketahuilah wahai Muhammad, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Maka kewajiban bagi setiap muslim yang paling pertama harus berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Nah, nggak boleh apa? Nggak boleh bodoh tentang kalimat la ilaha illallah tersebut. Yang kedua, syarat yang kedua, al-yakin. Yakin dengan kalimat tersebut, nggak boleh ragu. Bener nggak ya? Hanya Allah Tuhan yang berhak disembah. Kayaknya ada yang lain deh. Ini ragu berarti itu nih. Nah, yang pertama tadi itu insya Allah Taala akan melahirkan selanjutnya nih.
Kalau seseorang sudah berilmu, dia akan melahirkan keyakinan, akan melahirkan yang ketiga, yang keempat, dan yang ketujuh selanjutnya. Maka yang pertama itu paling penting, ikhwan, ilmu. Berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Rasulullah SAW tadi mengajarkan 13 tahun di kota Mekah agar para sahabat berilmu tentang kalimat tauhid. Bagaimana kita? Baru belajar tauhid setahun, kayak tauhid udah bagus, Masya Allah. Akidah udah mantap, luar biasa nih. Subhanallah, siapa kita? Ini yang kedua, al-yakin. Harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah, nggak boleh ada keraguan sama sekali. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-15. Surat 49 ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah memulai ayat ini dengan kata-kata innama. Kalau dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis ada kata-kata innama atau annama, itu namanya dalam bahasa Arab uslubul hasr awil ikhtisas. Gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan atau menyempitkan sesuatu. Makanya dalam bahasa Indonesia biasanya ada arti sesungguhnya hanya. Sesungguhnya hanyalah. Lihat Allah sebutkan. Innamal mu'minuna, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman. Berarti ini ciri khas seorang yang beriman, ikhwan. Orang yang nggak beriman nggak masuk dalam ayat ini berarti. Apa ciri khasnya? Alladzina amanu billahi wa rasulih, thumma lam yartabu. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan padanya. Lihat, yakin. Ketika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakin. Allah mengatakan, kalau ente beriman, beramal soleh, Allah janjikan surga. Pasti yakin akan janji Allah itu ada. Kalau ente durhaka, buat dosa, maksiat, kesyirikan, dan seterusnya, diancam oleh Allah akan neraka. Yakin. Keyakinan yang nggak boleh ada keraguan sama sekali. Ada benar nggak ya surga ya? Ada benar neraka ya? Jangan-jangan nggak ada. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang zaman sekarang meragukan adanya azab kubur, nikmat kubur, meragukan adanya nanti dibangkitkan di hari kiamat, meragukan adanya surga neraka. Gara-gara apa? Ini nih, tauhidnya rusak. Meragukan akan perintah Allah, janji Allah, ancaman Allah. Berarti konsekuensinya yakin, ikhwan. Konsekuensinya apa? Yakin akan seluruh ajaran Islam ini, ikhwan. Semua harus yakin tuh. Nggak boleh ada keraguan sama sekali. Ketika Allah mengatakan A, ya A, nggak mungkin B, sudah selesai, titik. Itu yakin, ikhwan. Ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, semua orang-orang Quraisy mengetawakan Nabi, betul ya? Gimana caranya bisa dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian ke atas Sidratul Muntaha, balik lagi dalam semalam. Gila Muhammad, ditambah gila nih. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mematahkan itu semua. Maka disebut As-Siddiq, yang selalu membenarkan. Keyakinannya luar biasa, mantap. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Seandainya Muhammad mengatakan di depan tembokku ini putih, padahal tembok ini hitam, aku akan katakan tembok ini putih. Bayangkan. Ini keyakinan yang luar biasa nih, nggak main-main nih. Nah, contoh keyakinannya lanjutan ayat ini. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka tuh orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah. Luar biasa nih, Pak. Ketika seseorang sudah yakin, maka dia akan muncul amalan di situ, amal saleh. Akan muncul pengaplikasian dari amal. Contohnya jihad dengan harta dan jiwa. Nggak main-main ini jihad ya, ikhwan. Nggak main-main, luar biasa. Dan jihad ini bukan hanya jihad qital ya. Bukan hanya jihad peperangan. Ibnu Qayyim membahas ada 13 tingkatan jihad. 13 tingkatan jihad, perhatikan ya. Salah satunya dengan harta. Nah, salah satunya dengan ilmu. Jihad dengan ilmu. Salah satunya juga dengan apa? Dengan jiwa. Betul, sahih. Melawan orang-orang kafir yang menentang Islam dan seterusnya. Kalau kuliah ini yang kedua. Syarat kalimat la ilaha illallah harus yakin dengan kalimat tersebut. Berarti konsekuensinya yakin akan hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah dan yakin akan seluruh yang ada dalam ajaran Islam ini. Yang ketiga, al-qabul, menerima. Ya, setelah berilmu, yakin, kemudian menerima. Menerima apa yang terkandung dalam kalimat syahadatul la ilaha illallah, baik dengan hati ataupun dengan lisan. Berbeda seperti orang-orang apa? Orang-orang kafir, orang-orang munafikin yang nggak mau menerima, menolak. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 35 dan 36.
Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Mereka tidak mau menerima, mereka menyombongkan diri mereka. Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dan mereka mengatakan apa? Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami ini karena penyair gila ini nih? Dikatakan Nabi Muhammad SAW penyair gila, naudzubillah. Masa kita harus tinggalkan sesembahan-sesembahan kita yang banyak gara-gara penyair gila ini nih? Nggak mau, Pak? Tidak mau menerima dari kalimat la ilaha illallah. Maka seorang muslim dan muslimah wajib menerima dari kalimat la ilaha illallah. Berarti konsekuensinya apa? Wajib menerima seluruh yang ada dalam syariat Islam ini, ikhwan. Seluruhnya, nggak ada yang terkecuali. Contoh, bagi para wanita, wajib bagi mereka menutup jilbab ke seluruh tubuh mereka. Wah, masa sih cuma gara-gara nggak jilbab bisa masuk neraka? Masa sih ini, itu, A, I, U. Syaitan menghembuskan pikiran selalu. Padahal tinggal nerima akan kalimat tersebut, selesai. Atau nerima akan syariat tersebut, selesai. Taat kepada Allah dan Rasulnya, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Nggak taat, naudzubillah, diancam oleh Allah Azza wa Jalla azab yang sangat pedih. Kita yang milihnya tuh, ikhwan. Maka orang yang benar la ilaha illallahnya, dia pasti akan menerima seluruh ajaran Islam ini. Nggak ada yang ditolak sedikit pun, nggak ada. Mau masuk akal dia, apa nggak masuk akal dia, nggak. Karena kalau agama ini cuma pakai akal, ikhwan. Harusnya ketika antum batal wudhu, yang dibasuh itu yang bermasalah. Antum wudhu nih, kemudian buang angin. Yang masalah kan belakang. Harusnya dibasuh itu. Kenapa dibasuh anggota wudhu lagi? Itu kalau agama cuma dengan akal doang. Betul ya? Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak merenungkan? Betul, kita diperintahkan untuk berpikir. Tapi agama ini bukan hanya dengan akal landasannya, tapi agama ini dengan iman, wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau seakan-akan kelihatannya nih, kok kelihatannya ayat Al-Quran ini atau hadis ini nggak masuk akal nih, maka yang salah akal kita yang belum sampai ke situ. Ayat Al-Quran nggak mungkin salah, subhanallah. Hadis Nabi nggak mungkin salah, subhanallah. Karena akal ini kan selalu berkembang. Adapun wahyu Al-Quran dan As-Sunnah pasti sabit, akan tetap dari semenjak diturunkan atau diucapkan sampai hari kiamat. Yang keempat, al-inqiyad, tunduk, taat, patuh. Ini yang keempat nih. Setelah berilmu, yakin, menerima, tunduk, taat, patuh. Patuh akan kalimat tersebut. Patuh akan kandungan dari kalimat la ilaha illallah, nggak boleh menyelisihinya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 54, surat 39 dan 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Lihat, berserah diri, tunduk, patuh. Sebelum datang azab kepada kalian, kemudian kalian tidak ditolong lagi. Al-inqiyad, tunduk, patuh. Ikhwan, Islam, apa arti Islam? Islam artinya dari kata-kata apa? Aslama yuslimu, yang artinya tunduk, berserah diri, patuh, itu Islam. Kalau kita mengatakan saya muslim, saya muslimah, berarti ketika ada qala Allah wa qala Rasul, dua kata kita ucapkan, sami'na wa ata'na, itu muslim. Dia muslim. Tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini kalimat la ilaha illallah nih. Terkandung dari ini. Kalimat la ilaha. Jadi harus tunduk, patuh akan kalimat la ilaha illallah dan akan seluruh konsekuensi dalam agama ini. Karena agama ini pasti akan memberikan kebahagiaan bagi orang yang mengikutinya. Pasti akan memberikan kebahagiaan. Perhatikan baik-baik. Nah, banyak orang mengatakan, oh kok agama ini mengekang ya, kok ini nggak boleh, kok ini nggak ini, kok ini haram. Ente yang salah, ente yang kejauhan berarti. Agama ini nggak mungkin kemudian memberikan kesulitan bagi diri kita. Tapi agama ini mengatur hidup dan kehidupan manusia agar manusia tersebut bahagia dunia akhirat. Yang kelima, as-sidqu, jujur. Jujur akan kalimat tersebut. Jujur berarti lawan katanya apa? Dusta. Bukan seperti orang-orang munafik yang mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan syahadatain di hadapan Nabi SAW, tapi hatinya benci akan keislaman. Yang orang-orang munafikin di zaman Nabi SAW di kota Madinah nih. Kalau di Mekah cuma ada dua golongan, Muslim, kafir.
Muslim, Nabi dan sahabat, kafir Quraisy. Di Madinah tambah satu, munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafik ini aslinya orang kafir. Berarti kan ikhwan, munafik ini aslinya orang kafir. Tapi apa? Berbaju Islam, menampakkan keislaman. Musuh dalam selimut, makanya sering disebut musuh dalam selimut. Hatinya benci akan Islam, orang kafir, tapi apa? Menampakkan keislaman. Dua tujuannya. Apa itu? Yang pertama, agar aman di kota Madinah. Yang kedua, merusak Islam dari dalam. Ini munafik nih, ikhwan. Dari zaman ke zaman pasti ada nih. Dari zaman ke zaman, makanya jangan kaget kalau ada orang Muslim, tapi selalu apa? Selalu tentang hukum-hukum Islam. Jangan kaget, dari zaman Nabi sudah ada itu. Munafik-munafik gitu sudah ada, subhanallah. Tapi jelas ya, kita nggak boleh kemudian menuduh orang dengan mudahnya munafik dan seterusnya, enggak. Karena munafik ini yang tahu biasanya hanya Allah Azza wa Jalla. Allah memberitahunya kepada Nabi SAW. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, awal-awal surat Al-Baqarah tuh ayat ke-8, 9. Ayat ke-8 dan ke-9. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini munafik yang berkata nih. Padahal sesungguhnya mereka bukanlah termasuk orang yang beriman. Allah langsung membantah perkataan mereka nih. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri, tapi mereka nggak sadar akan itu. Munafik nih. Maka seorang Muslim harus dengan jujur mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Harus dengan jujur mengucapkan kalimat la ilaha tersebut. Nggak boleh dusta ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Berarti konsekuensinya harus jujur ketika dia menjalani agama ini. Jujur dengan hatinya, jujur dengan lisannya, jujur dengan amal perbuatannya, jujur dengan amal salehnya, jujur kepada Allah Azza wa Jalla, pasti Allah akan berikan keistimewaan bagi orang tersebut. Maka harus ada kalimat atau harus ada konsekuensi jujur di sini. Yang keenam, al-ikhlas. Lihat saja. Yang keenam, ikhlas. Harus ikhlas ketika mengucapkan kalimat ini. Bukan karena manusia, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan duniawi. Enggak. Tapi ikhlas memurnikan amal salehnya, niatnya benar-benar karena Allah Azza wa Jalla. Menjauhkan kesyirikan karena Allah. Menjauhkan kesyirikan karena ingin dapatkan surga Allah. Menjauhkan kesyirikan karena ingin dapatkan rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lain. Harus ikhlas dalam kalimat ini. Ini yang keenam nih. Harus ada keikhlasan di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dalam menjalani agama yang suci ini nih. Harus ada ikhlas karena Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Az-Zumar di ayat ketiga, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah agama yang ikhlas, yang murni ini kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Allah juga berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar mereka menyembah kepada Allah dan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla dalam menjalankan agama yang lurus ini. Jadi kita wajib ikhlas ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan wajib ikhlas ketika kita menjalani amal soleh apapun. Amal ketaatan apapun harus ada keikhlasan ini. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, as-sa'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia yang mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas benar-benar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, al-mahabbah, rasa cinta. Cinta. Wajib mencintai kalimat la ilaha illallah, nggak boleh membencinya. Dan wajib mencintai seluruh syariat Islam ini, seluruh ajaran Islam ini, seluruh perintah dan larangan Allah dan Rasulnya ini. Al-mahabbah, rasa cinta nih. Karena orang yang beriman, pasti dia akan mencintai Allah dan Rasulnya dengan sepenuh kecintaan, melebihi cinta-cintanya kepada yang lain. Orang yang beriman, pasti akan apa? Cinta kepada kalimat tauhid tersebut, pasti cinta kepada tauhid, cinta kepada ketaatan, cinta kepada ibadah kepada Allah, cinta kepada surga, dan pasti membenci sebaliknya. Pasti membenci kepada kesyirikan, membenci dosa, membenci maksiat, membenci perbuatan durhaka kepada Allah, membenci orang yang berbuat maksiat dan dosa. Itu pasti itu orang yang beriman, ikhwan. Al-mahabbah, harus ada cinta nih. Jadi kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-165, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Ya. Orang-orang kafir, musyrik menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Dan mereka mencintai tandingan-tandingan itu tuh. Mereka mencintai sesembahan mereka itu sama ketika mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Ini persis seperti orang musyrik. Mencintai Lata, Uzza, Manat, Hubal sama dengan mencintai Allah. Maka disebut asyirku billah, menyamakan Allah dengan apa? Selain Allah, kan gitu. Menyamakan, itu kesyirikan. Menduakan Allah, kan gitu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, rasa cinta mereka itu sangat besar kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini orang yang beriman ya, kawan. Karena dengan cinta ini pasti akan memudahkan dirinya untuk melaksanakan seluruh ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini 7 dari syarat la ilaha illallah. Ada sebagian ulama menambahkan yang ke-8. Tapi yang ke-8 ini ada sebagian ulama memasukkan itu ke dalam rukun. Apa itu? Yang ke-8 sebagian ulama menambahkan harus kufur. Kufur di sini ingkar maksudnya. Harus kufur, ingkar kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi ada sebagian ulama menambahkan ini syarat yang ke-8. Harus mengingkari, harus mengkufuri kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini rukun dan syarat dari kalimat la ilaha illallah. Rukunnya saya ulang, ada 2, an-nafyu wal itsbat. An-nafyu menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Al-itsbat menetapkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita menyembah. Kemudian syarat dari la ilallah ada 7 ataupun 8. Yang pertama adalah al-ilmu, berilmu tentang kalimat tersebut, nggak boleh bodoh akan kalimat tersebut. Kemudian yang kedua al-yakin, yakin akan kalimat tersebut. Yang ketiga al-qabul, menerima kalimat tersebut, nggak boleh menolaknya. Yang keempat al-inqiyad, tunduk patuh akan kalimat tersebut, berserah diri akan kalimat tersebut. Yang kelima as-sidqu, jujur ketika mengucapkan kalimat tersebut, bukan seperti orang-orang munafikin. Yang keenam ikhlas. Dan yang ketujuh adalah al-mahabbah. Sebagian ulama menambahkan yang ke-8 harus kufur kepada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sedikit secara singkat jelas rukun dan syarat la ilaha illallah, dan ini baru sekelumit dari ilmu tauhid yang sangat luar biasa pentingnya bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu bersama tauhid inilah yang akan menjadi kunci seseorang untuk bisa dapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Ya, baik. Subhanallah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat yang cukup singkat tetapi mempunyai makna dan konsekuensi yang sangat besar sekali. Ya Ustadz, ada pertanyaan, saya bacakan saja. Yang pertama adalah zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang menggunakan berbagai aksesoris yang ditandai dengan kalimat-kalimat tauhid, seperti di topi, baju, dan lain-lain. Ada beberapa mungkin faktanya mereka tidak mengedepankan akhlak yang baik, sehingga bertolak belakang dengan fashionnya. Bagaimana menurut Ustadz? Iya. Karena itu ikhwan, tauhid ini bukan simbol, betul ya? Bukan simbol kita pakai di topi atau pakai di baju. Bukan berarti nggak boleh subhanallah tulis tauhid. Silahkan. Tapi tadi betul subhanallah. Ketika dia mengucapkan kalimat tauhid, berarti apa? Konsekuensinya dia harus menjalankan seluruh dari ajaran agama Islam ini. Betul ya? Salah satu yang diajarkan oleh Nabi SAW tidak lain tidak bukan adalah akhlak. Dan tauhid orang yang baik, insya Allah Ta'ala akhlaknya akan baik. Insya Allah Ta'ala itu. Karena akhlak itu kan secara umum terbagi 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama makhluk. Kan gitu ya. Akhlak kepada Allah yang paling tertinggi mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena itu orang-orang kafir, musyrik pada hakikatnya nggak berakhlak. Walaupun dia baik kepada makhluk seperti apapun, pada hakikatnya nggak berakhlak. Kenapa? Karena dia tidak berakhlak kepada akhlak yang paling tertinggi, yaitu akhlak kepada Allah, mentauhidkan Allah, taat kepada Allah Azza wa Jalla, menyembahnya kepada Allah. Nah, orang yang mentauhidkan Allah, akhlak kepada Allahnya pasti benar, kan gitu ya? Akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Akhlak kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah, menjauhi apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang kepada kita, tidak kita beribadah kecuali apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Akhlak kepada sesama makhluk. Nah, ini banyak nih.
akhlak kepada orang tua, akhlak kepada teman, akhlak kepada sama muslim, akhlak kepada tamu, akhlak kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, akhlak ketika di masjid, akhlak ketika di rumah, akhlak ketika di kantor, akhlak kepada kepada orang kafir, akhlak kepada jamadat, benda mati itu ada akhlaknya. Bayangkan disebutkan dalam Islam. Itu istimewa. Orang yang tauhidnya baik, tauhidnya benar, harusnya maka akhlaknya pasti benar. Ketika akhlaknya ada masalah, maka biasanya tauhidnya juga biasa ada masalah tuh, ya. Biasanya tauhidnya ada masalah. Nabi SAW subhanallah menggembleng para sahabatnya 13 tahun di kota Mekah, baru kemudian hijrah ke kota Madinah, kurang lebih kemudian 10 tahun di kota Madinah, menekankan tentang masalah tauhid dan akhlak ini, subhanallah. Ini pentingnya tentang masalah apa? Tauhid dan juga akhlak. Jadi kalimat tauhid bukan hanya jargon, bukan hanya simbol, bukan hanya kemudian lambang yang kita tempel dan seterusnya, bukan cuma itu. Tapi yang paling terpenting adalah kita aplikasikan, kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kalimat tauhid yang benar. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Ustadz tentang orang-orang yang mempercayai kepada zodiak, Ustadz? Zaman sekarang kan banyak zodiak kayak Pisces, Leo dan segala macam. Bagaimana? Apakah termasuk syirik kepada Allah? Ya, teman saya dulu mantan artis. Dia membawakan host di beberapa televisi dulu. Dia sendiri cerita nih. Dia sendiri cerita. Sering banget kata dia, ketika saya membawakan masalah zodiak itu tuh ngasal aja saya, ngarang. Ini dia ngomong sendiri nih, Khani. Ini yang pertama ya. Maksudnya apa? Itu semua kadzab, bohong semua itu. Taurus, bulan ini percintaan seperti ini, rezeki seret, apa ini sebenarnya? Menggantungkan nasib kepada bintang. Apalagi kalau bukan kesyirikan itu, ikhwan. Tak boleh, subhanallahil azim. Menggantungkan nasibnya ini dan seterusnya kepada bintang, ini kesyirikan, subhanallah. Lihat kaum muslim, terutama para pemuda dan pemudi. Nanti apa nih? Libra. Nanti apa nih? Sagittarius. Apa lagi tuh? Pisces dan seterusnya. Ini nggak ada dalam Islam, ya, ikhwan. Menggantungkan nasibnya kepada sesuatu yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, itu nggak ada. Menggantungkan nasibnya kepada Allah tabaraka wa taala, ikhwan, bukan kepada makhluk, subhanallah. Wallahu a'lam. Maka jelas yang seperti itu perbuatan kesyirikan, nggak boleh, ikhwan. Hati-hati, dosa besar dalam Islam. Ya, ini pertanyaan terakhir Mr. Ustadz, yang biasa kita bukan mungkin tentang ziarah kubur. Itu bagaimana hukum membaca Al-Quran, tabur bunga, dan tabur air biasa di kuburan itu? Seperti apa menurut Ustadz? Terima kasih. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, ziarah kubur secara hukum asal adalah disyariatkan, masyru'. Disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha." Dahulu aku sempat melarang kalian ziarah kubur ketika pertama-tama Islam nih, karena ditakutkan kaum muslimin berbuat kesyirikan ketika ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang ziarahilah kubur-kubur itu tuh. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan ziarah kubur tersebut akan mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Itu mengingatkan kematian diri kita. Mengingatkan diri kita pasti akan mati, masuk ke alam kubur itu tuh. Kemudian apa? Wa tariqul qalbi, menjadikan hati kalian melembut. Wa tudmi'ul ain, menjadikan air mata kalian berlinang. Wala taqul hujran, dan jangan berbicara yang keji ketika berziarah kubur. Jadi ziarah kubur dalam hadis ini dan banyak hadis lain disyariatkan. Berarti tujuan inti ziarah kubur apa? Mengingat kematian, satu. Yang kedua, ketika ziarah kubur yang masyhur yang disyariatkan apa? Mendoakan. Baik mendoakan secara umum atau mendoakan secara khusus orang-orang yang memang kita cintai, misal. Ketika kita masuk nih, ziarah ke area pekuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alallahu lana wa lakumul afiyah. Itu doa ziarah kubur yang dimasyhurkan, dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, mendoakan secara khusus, misal orang tua kita, siapapun yang meninggal, misal kita doakan secara khusus, boleh. Itu yang disyariatkan ziarah kubur tuh, mengingat kematian, mengingat negeri akhirat. Kemudian apa? Mendoakan, baik mendoakan secara umum atau mendoakan secara khusus. Itu yang disyariatkan. Bukan malah minta doa kepada penghuni kubur itu. Berapa banyak kita lihat yang orang-orang yang ziarah kubur ke sini, ke situ dan seterusnya, malah kemudian minta doa kepada apa?
penghuni kubur tersebut, atau misal bertawassul, menjadikan wasilah orang yang meninggal tersebut menjadi perantara kepada Allah tabaraka wa taala. Ini nggak boleh, subhanallah. Allah sebutkan tadi itu di dalam surat Az-Zumar, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah hanya kepada Allah, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak menyembah mereka nih ya Muhammad. Kami nggak menyembah 360 berhala di sekitar Ka'bah ini. Kami nggak menyembah Manat, Lata, Uzzal, Hubal, enggak. Kecuali kami hanya ingin mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya lewat perantara sesembahan ini. Apa bedanya dengan tadi itu kubur? Berhala nggak bisa ngapa-ngapain, mau kita pukul, mau kita jorokin, nggak bisa membela kita, pasti nggak bisa lawan kita. Maka sama seperti itu jenazah, mayit, siapapun mayit tersebut nggak akan pernah bisa melawan orang, gitu maksudnya, betul ya? Maka ketika seseorang datang untuk bertawasul atau kemudian naudzubillah malah meminta kepada penghuni kubur tersebut, maka jelas ini perbuatan apa? Perbuatan yang tidak dimasyurkan, bahkan perbuatan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ziarah kubur dimasyruhkan, disyariatkan dengan syarat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau main kubur-kubur yang paling the best nih kawan, harus ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak pernah satupun riwayat yang sahih menyebutkan sahabat datang ke kubur Nabi bertawasul dengan kubur Nabi. Sahabat datang ke kubur Nabi minta ke kubur, nggak ada. Yang ada sebaliknya. Ketika zaman Umar bin Khattab, paceklik, hujan nggak turun-turun. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah, dulu kami bertawasul dengan doa Nabimu. Sekarang kami bertawasul dengan doa paman Nabi kami, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, orang saleh. Maka Al-Abbas berdoa kepada Allah turun hujan. Harusnya kalau itu disyariatkan, datang aja ke kubur Nabi. Bertawasul dengan kubur Nabi kepada Allah. Tapi nggak pernah ada satupun riwayat yang sahih. Datangkan satu riwayat yang sahih. Semua riwayat yang dhaifah, semua riwayat yang batilah. Riwayat yang nggak benar tuh. Datang ke kubur Nabi bertawasul, tidak ada sama sekali riwayat yang sahih yang menunjukkan masalah itu. Atau Imam Syafi'i misal, datang ke kubur Imam Abu Hanifah, nggak ada riwayat yang sahih masalah itu. Nggak mungkin, subhanallah. Itu riwayat-riwayat yang dusta semua, yang disandarkan kepada para ulama salaf. Maka yang benar adalah ketika kita ziarah kubur, niat utamanya adalah tidak lain tidak bukan mengingat kematian, kemudian mendoakan. Baik mendoakan secara umum atau mendoakan secara khusus. Bukan kemudian melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan ya. Semoga Allah tabaraka wa taala berkahi pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala jadikan diri kita termasuk orang-orang yang mendapatkan tauhid dan akidah yang benar, yang kuat, sehingga dengan itu Allah azza wajalla bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan kumpulkan kita di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, tiba di akhir acara. Terima kasih, semoga kita dipertemukan kembali di kajian bulanan selanjutnya. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Ahmad Rashid Bajir untuk mengisi materi. Yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.